Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir ya dalam kondisi sehat. Melanjutkan ya, mengingat pekan ini adalah pekan terakhir sebelum libur Lebaran, tapi memang untuk mata kuliah yang sifatnya praktik kita masih dalam kondisi yang harus daring ya, belum bisa dilakukan secara luring di laboratorium. Oleh karena itu, untuk pertemuan yang kedua ini masih secara teori yang itu akan mendukung harapannya dengan kalian mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu, nanti pada saat praktik itu sudah tidak bingung lagi ya. Karena yang nantinya akan kalian lakukan pada saat praktik nanti adalah bagaimana kalian bisa meracik, meramu ya obat-obatan tradisional yang itu bisa diambil dari lingkungan kita, yang itu disebut dengan istilah jamu ya. Nah, ini harapannya kalian mengenal terlebih dahulu ya apa itu jamu, kemudian bagaimana penggolongannya, yang memang ini sangat penting sekali kalian pahami di awal ya. Jangan sampai nanti pada saat kalian praktik masih bingung. Karena praktik itu seharusnya secara teori kalian sudah menguasai, baru nanti bisa melakukan apa yang akan dipraktikkan ya. Nah, yang pertama harus paham dulu ya istilah-istilah penting ya dalam memahami obat tradisional begitu kan. Nah, ini saya ambilkan pengertian atau definisi dari sumber yang bisa dikatakan valid ya, karena ini sampai sekarang masih terhitung berlaku. Ya, ini berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ya nomor 25 tahun 2023 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam. Karena kan nanti kita prakteknya itu akan banyak menggunakan bahan alam yang ada di sekitar kita. Memang dalam hal ini kalau kita berbicara masalah bahan alam itu tidak hanya merujuk pada tumbuhan saja. Jadi semuanya yang bersifat alami, bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan, mineral, begitu kan. Meskipun secara khususnya kita memang lebih banyak dominannya menggunakan bahan tumbuhan. Karena memang itu yang banyak di lingkungan kita dan memang sering kita jumpai dan sering kita manfaatkan. Karena secara turun-temurun pun juga sudah banyak yang menggunakan dan itu terbukti aman secara empirisnya ya. Nah, yang pertama harus kalian pahami dulu ya, obat bahan alam atau obat tradisional itu apa? Ya, ini yang harus kalian pahami. Jangan sampai nanti kalian bikin, Bu, saya bikin obat tradisional. Ketika ditanya, apa itu obat tradisional? Tapi nggak ngerti itu apa. Nah, makanya sedikit saya sampaikan secara teori, paling tidak ini nanti akan menjadi dasar kalian belajar untuk mempraktikkannya. Jadi menurut peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahan obat alam atau obat tradisional itu adalah bahan, ramuan bahan atau produk yang berasal dari sumber daya alam. Yang itu bisa dalam bentuk tumbuhan, hewan ya, jasad remik atau mikroba gitu kan, mineral atau bahan alam lainnya, pokoknya yang sumbernya dari alam atau campuran dari semuanya ya, bisa dari tumbuhan, bahan apa, mineral atau bahan-bahan lainnya ya, yang itu telah digunakan secara turun-temurun yang tadi saya sampaikan secara empirisnya ya, yang tidak hanya kita sebagai generasi sekarang, tapi orang tua kita, orang tuanya lagi, sampai ketemulah nenek moyang gitu ya. Jadi turun-temurunnya itu tidak hanya dalam satu generasi saja. Nah, selain turun-temurun itu tadi, sudah dibuktikan khasiatnya. Khasiatnya ini ya berdasarkan empiris itu tadi.
karena butuh waktu yang lama ya, butuh waktu yang tidak sebentar seperti pengujian yang langsung ketara hasilnya apa. Kalau ini pengujiannya itu butuh waktu yang lama dan itu langsung kepada manusia ya, karena kan nenek moyang kita dan generasi penerusnya itu yang langsung mengkonsumsinya. Ya, ini sifatnya aman, bermutu ya, yang tujuannya untuk pemeliharaan kesehatan. Entah itu untuk peningkatan kesehatan ya, menyeimbangkan kesehatan kita, mencegah penyakit, untuk pengobatan dan pemulihan ya. Jadi pemulihan terhadap penyakit-penyakit yang mungkin diderita oleh seseorang, sehingga dengan menggunakan racikan dari bahan alam itu bisa sembuh ya. Nah, itulah obat tradisional. Jadi kalau semisal itu adalah bahan alam tapi tidak memiliki khasiat dan tidak diturunkan secara turun temurun ya, atau tidak bisa digunakan untuk pengobatan, yaitu bukan sebagai bahan alam, obat bahan alam atau obat tradisional ya. Nah, obat tradisional ini ada penggolongannya ya. Salah satunya adalah jamu yang nanti akan saya jelaskan. Kenapa? Karena ini nanti penting sebagai referensi kalian pada saat praktik nanti untuk membuat ramuan-ramuan jamu yang itu bisa digunakan untuk penyakit tertentu. Yang tujuannya bisa menyembuhkan, bisa mencegah gitu kan. Yang pertama adalah jamu. Sebetulnya penggolongannya ada 3 ya, ada jamu, OHT ya, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, level yang paling pertama atau yang paling dasar adalah jamu. Jamu itu apa? Sama pengertiannya dengan yang obat tradisional itu, tapi dia lebih simple, lebih sederhana ya. Jadi sama-sama obat bahan alam dari sumber daya alam yang ada di lingkungan kita ya, yang itu digunakan secara turun-temurun untuk tujuan kesehatan ya. Tapi dalam hal ini kalau jamu itu belum ada pengujian-pengujian secara laboratorium ya, dan belum ada standarisasi bahan bakunya, apalagi pengujian secara praklinis ataupun klinis. Jadi belum ada. Pure kalau jamu itu hanya berdasarkan pengalaman empiris saja ya, tidak lebih. Tapi ini sudah terbukti khasiat dan keamanannya, karena kan pembuktiannya nggak cuma sehari 2 hari, tapi bisa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, yang itu dari nenek moyang yang pertama kali dulu menggunakan bahan alam sebagai pengobatan gitu ya. Nah, yang kedua adalah OHT, obat herbal terstandar. Ini juga obat tradisional, sama-sama dari bahan alam, sama-sama memiliki khasiat, sama-sama untuk kebutuhan kesehatan. Tapi bedanya apa? Sudah ada uji praklinik dan bahan bakunya sudah terstandarisasi. Praklinik itu gimana? Sudah diujikan keamanannya terhadap hewan uji. Jadi kan kalau lazimnya itu penemuan obat baru itu tidak boleh langsung diujikan ke manusia. Itu nanti menyalahi kode etik ya. Tapi harus diujikan dulu ke hewan uji, misalkan bisa menggunakan hewan uji mencit, tikus, kelinci ya, yang memang itu bisa mewakili secara anatomi menyerupai tubuhnya manusia. Nah, nanti ada pengkonversian dosis yang mana itu nanti ketika akan digunakan pada manusia. Tapi harus lolos uji dulu untuk yang praklinisnya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah fitofarmaka. Ini juga sebagai obat tradisional, sama-sama dari bahan alam ya, sama-sama untuk kesehatan, sama-sama memiliki khasiat gitu ya, aman. Tetapi bedanya dengan yang 2 level sebelumnya, ini tidak hanya diuji secara praklinis saja terhadap hewan uji, tetapi juga secara klinis yang memang itu langsung diujikan kepada manusia. Meskipun secara klinis pun tahapannya ada bermacam-macam ya, ada fase 1, fase 2 yang memang itu tidak boleh langsung diujikan ke populasi yang jumlahnya banyak. Jadi harus dalam kondisi sedikit dulu ya, untuk orang yang sakit, untuk orang yang sehat, dalam lingkup yang kecil dulu,
baru nanti dalam lingkup yang besar. Semuanya memang butuh proses dan waktu. Nah, ini semua adalah perjalanan semua bahan alam yang sifatnya masih empiris itu yang nantinya ditingkatkan berdasarkan pengujian-pengujian yang dilakukan sampai terbentuklah apa itu fitofarmaka. Nah, pengennya apa yang kita miliki sebagai bahan baku obat itu endingnya di fitofarmaka karena kan sudah jelas tuh ya khasiatnya, sudah jelas keamanannya ya, baik secara praklinis maupun klinis. Nah, kalaupun toh memang kita belum bisa ke obat herbal terstandar, belum bisa ke fitofarmaka, paling tidak kita bisa menerapkan itu dalam pembuatan jamu. Tentunya pembuatan jamu ini juga tidak boleh sembarangan. Meskipun belum ada aturan yang jelas dan itu tertulis gitu ya, tapi paling tidak kita harus memahami agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau jamu ini kan sifatnya homemade ya, kita membuat sendiri di rumah yang dalam hal arti tidak harus memiliki industri gitu ya. Kita bisa secara manual ya dengan peralatan yang ada dan sederhana juga boleh. Tapi kalau ingin meningkatkan kualitas dari jamu, memang baiknya kita memiliki tempat khusus untuk pembuatan jamunya. Jadi tidak bercampur dengan pembuatan-pembuatan yang lain ya. Nah, tapi paling tidak kalau untuk jamu masih oke lah kita menggunakan cara yang sederhana. Tinggal bagaimana kita bisa meminimalisir supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam mempersiapkan bahan-bahannya sehingga kita bisa menjamin kalau memang jamu kita itu bersih ya, higienis, tidak bisa menimbulkan atau tidak memungkinkan adanya kontaminasi-kontaminasi mikroba yang itu bisa justru bukannya mencegah penyakit dan menjaga imun malah bisa menyebabkan penyakit gitu ya. Oke, selanjutnya nah, ini kalau berdasarkan perbedaan tadi yang saya sampaikan ya, dari ketiga obat tradisional itu memiliki logo yang berbeda-beda. Kalau ini untuk jamu, yang tengah ini OHT, yang ini adalah fitofarmaka. Nah, kalau kalian bandingkan ketiganya ini, yang membedakan itu hanya di pembuktiannya. Kalau di jamu pembuktiannya hanya secara empiris saja ya. Kalau pada OHT sama fitofarmaka itu sudah dibuktikan kalau OHT itu secara praklinis, kalau fitofarmaka sudah diujikan klinis. Berarti dua-duanya sudah ada. Ya, jadi fitofarmaka ini sebetulnya penyempurnaan dari jamu. Jadi jamu kalau mau ditingkatkan kualitasnya ya harus ditingkatkan dari segi data pengujian laboratoriumnya. Kemudian selain khasiat yang sudah dibuktikan, kalau untuk jamu memang bahan bakunya belum terstandarisasi. Ya, tapi kalau untuk OHT sama fitofarmaka sudah terstandarkan ya. Artinya dalam hal ini kan kalian sudah belajar terkait farmakognosi ya di mata kuliah sebelumnya. Kalian sudah belajar bagaimana sih menstandarkan mutu dari bahan baku entah itu simplisia maupun ekstrak, yaitu menggunakan pengujian-pengujian yang tervalidasi ya. Jadi bisa dikatakan itu harus supaya bahan bakunya terstandar ya. Nah, makanya apa yang sudah kalian peroleh sebelumnya di mata kuliah sebelumnya tuh jangan dilupakan karena di sini sudah tidak disebutkan lagi, tidak diulangi lagi. Berarti kalianlah yang harus mandiri untuk mengulang kembali jika lupa. Ya, kalau enggak ya enggak apa-apa, tapi kan sudah dipastikan ingat ya. Karena kalau disampaikan lagi nanti kita belajar lagi terkait farmakognosi ya. Ini kan kelanjutan ya. Kita sudah mau merealisasikan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya itu menjadi hal-hal yang nyata dalam bentuk produk begitu. Nah, untuk keamanan jamu sendiri ya, jamu dikatakan aman ya karena secara empiris itu sudah ada pembuktiannya ya. Kita memang tidak bisa mengelak ya, apalagi waktunya sangat panjang ya. Generasinya tidak cuma satu generasi bahkan bergenerasi-bergenerasi gitu ya, yang memang sudah banyak menggunakan itu sebagai bahan baku jamu gitu. Jadi memang secara turun-temurun ya dalam hal ini tetap harus diperhatikan meskipun bahan bakunya tidak atau belum terstandar, tapi paling tidak kita
meminimalisir jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dalam hal pemilihan bahan baku ya, itu juga harus diperhatikan. Pastikan memang sesuai dengan kebutuhannya dan aman dalam kualitas yang baik. Kemudian sudah tahu bagaimana cara pembuatan jamu yang benar ya, segala peralatannya harus betul-betul higienis gitu kan, dan cara penggunaannya juga benar ya. Karena bagaimanapun kalau sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik ya, apalagi jamu, mungkin saking senangnya minum jamu, pagi jamu, siang jamu, sore jamu, malam jamu, bahkan kita sampai jarang minum air mineral gitu kan. Nah, ini sangat tidak dianjurkan. Jadi memang semuanya harus sesuai dengan kebutuhan saja ya. Dikatakan aman, aman selama penggunaannya benar, selama pembuatannya benar, selama bagaimana kita mempersiapkan bahan bakunya juga benar ya. Nah, untuk jamu di Indonesia ini tadi saya sudah menjelaskan ya, memang secara turun-temurun bahkan sampai negara kita itu dijuluki oleh UNESCO gitu ya. Jadi memiliki budaya sehat jamu yang telah resmi ditetapkan sebagai warisan tak benda ya oleh Komite Konvensi Warisan Budaya Tak Benda di UNESCO. Jadi dalam hal ini karena masyarakat kita yang sangat menyukai hal-hal yang berbau alam gitu ya, apalagi di lingkungan kita ini kan jumlah tanamannya sangat melimpah ya, bahkan dijuluki oleh negara dunia ini Indonesia ini sebagai negara mega biodiversitas, memiliki keanekaragaman tanaman yang tak terhingga ya, bahkan sudah disebutkan di situ ada 9.600 jenis tanaman obat, bayangkan ya, kita ngelihat 5 tanaman aja udah pusing, ini oh tanaman apa ini ya gitu, apalagi kita kan tidak begitu memahami jenis per jenisnya masing-masing. Dari kita paling seringnya adalah melihatnya, oh saya pernah lihat di tanaman tapi saya belum tahu namanya apa. Nah itu ya, jadi harus benar-benar kita mau belajar, ini 9.600, bayangkan, artinya memang jumlahnya melimpah ya, tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan jangan lupa bagaimana kita melestarikan kembali, karena bagaimanapun sesuatu yang harus kita, yang sudah kita ambil itu harus di regenerasi lagi agar tidak punah begitu. Nah, jamu itu bisa dalam bentuk serbuk ya, seduhan, serbuk seduhan ya, kemudian pil atau cairan ya, yang itu berisi sumber tanaman ya. Dan jamu itu tidak tunggal isinya ya, kalau sampai tunggal isinya bukan jamu namanya. Di sini jamu itu berarti bahan bakunya lebih dari satu atau berkisar 5 sampai 10 macam, itu baru jamu ya. Oke, kemudian nah di sini yang perlu diperhatikan bahwasannya kalau bentuk sediaan obat tradisional yang baik ya, kalau memang dia dalam bentuk rajangan, simplisia kering tapi dalam bentuk rajangan gitu kan, itu tidak boleh berjamur ya. Pastikan simplisianya benar-benar fresh, kering tapi fresh ya. Jadi tidak ada kotoran, tidak ada jamur. Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan apa? Pembuatan simplisianya. Makanya kenapa dari awal kalian mengambil mata kuliah farmakognosis sebelumnya, saya selalu menekankan terkait prosedur pembuatan simplisia. Karena ini sangat menentukan kualitas bahan baku. Jangan sampai nanti sudah kita buat jamu, ternyata ada kotorannya, oh ternyata ada jamurnya. Kan berarti tidak layak ya kan kita konsumsi gitu ya. Yang ada nanti bisa menyebabkan sakit gitu. Nah, kalau dalam bentuk kering, serbuk itu dipastikan tidak boleh menggumpal. Kalau menggumpal kan berarti ada cairan atau ada pertumbuhan yang lembab di situ gitu kan, yang itu bisa menyebabkan penggumpalan dan akhirnya tidak layak untuk digunakan. Nah, kalau dalam bentuk tablet yang bagaimana? Ya tentu tabletnya tidak pecah, tidak berubah warna, sesuai dengan warna asli dari sumbernya. Kalau memang dari daun ya warnanya seperti daun itu di awal, tidak berubah ke yang lain gitu. Kalau dalam bentuk kapsul itu tidak lengket ya. Kalau dia dalam bentuk cairan untuk obat dalam itu biasanya aromanya khas dan tidak berlendir ya. Kalau dia cairan obat luar tidak berbau tangi dan tidak berubah warna. Nah, ini adalah
karakteristik dari bentuk sediaan dari obat tradisional yang harus kita upayakan dalam kualitasnya tetap normal ya, tidak boleh adanya gangguan-gangguan yang itu bisa berisiko untuk kerusakan sediaan tersebut dan akhirnya dapat berdampak terhadap kesehatan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa banyak masyarakat memilih jamu? Tadi kan sudah saya sampaikan ya, mau sebagaimanapun obat-obat yang ada di sekitar kita, pasti masyarakat itu paling enggak awal kali itu mengusahakan yang sifatnya alami dulu. Ya, karena memang tren yang ada masyarakat tuh mencoba untuk bisa back to nature ya, kembali ke alam karena dipercaya itu memiliki efek samping yang lebih kecil gitu ya. Dan yang paling penting adalah satu, lebih mudah didapatkan, harganya relatif murah dan mudah ketersediaannya dan sudah percaya. Kenapa? Karena empiris tadi, turun temurun itu tadi gitu ya. Kemudian ada juga yang memilih obat tradisional jamu ini karena merasa ketika dia melakukan pemeriksaan secara medis kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi banyak yang mencari alternatif. Kalau memang tujuannya untuk mendukung si obat modern ini tidak masalah ya. Tapi kalau sampai tidak memanfaatkan obat modern, apalagi kalau penyakitnya itu sudah fatal ya, yang terutama terkait regeneratif ya. Jadi harus ada tetap support dari obat modern ya. Tidak boleh hanya bersandar dalam satu jenis obat tradisional saja. Itu akan kurang, efeknya itu akan kurang ya. Nah, kemudian yang terakhir, semakin luas informasi obat tradisional secara internasional. Jadi tidak hanya di negara Indonesia, bahkan negara-negara yang lain pun itu sedang mengembangkan atau sudah proses mengembangkan, bahkan kita mungkin ketinggalan ya, obat-obat herbal yang itu sejajar dengan obat-obat modern. Kalau di kita itu kan yang paling tinggi adalah masih obat modern ya, bahkan dokter-dokternya pun meresepkannya semuanya obat modern. Kalau di negara-negara asing itu seimbang tuh, ada dokter yang pelayanannya untuk obat modern, ada dokter yang pelayanannya obat tradisional. Jadi bisa diresepkan juga. Tapi memang itu harus betul-betul digali, dipelajari, bahkan diterapkan aturan-aturan yang tegas dan yang disiplin ya. Jadi agar tidak menyebabkan kecerobohan-kecerobohan ya dalam membuat obat tradisional. Makanya harus terstandar dan harus dalam bentuk fitofarmaka. Nah, untuk bahan-bahan baku yang umum digunakan ya itu ada apa namanya? Ada kencur ya, ada jahe, ada kunyit, ada temulawak, ada sambiloto, cabai jawa, sirih, brotowali ya. Nah, ini semua adalah yang lumrah ditemukan di sekitar kita. Ketambah kini adalah bahan untuk bumbu-bumbu masakan ya. Jadi salah satunya seperti kencur, kunyit, jahe, temulawak ya. Kalau untuk sambiloto, sirih, cabai jawa, brokoli bukan ya, itu memang pure untuk jamu gitu. Tapi sekali lagi jamu itu sifatnya harus campuran ya, bukan yang utuh gitu. Ya, nanti saya jelaskan setelah saya paparkan materi ya. Nah, di sini syarat bahan baku segar ya. Jadi kan kita nanti mau bikin jamu ya di lab itu bahan bakunya harus segar ya. Segar ini artinya kalian harus membuat simplisianya lebih dahulu kalau memang mau dalam bentuk simplisia. Tapi kalau enggak ya dalam bentuk segar itu bisa. Tapi syaratnya harus segera hari itu juga. Jadi kalau metik pagi ya pagi itu juga harus dibuat gitu. Tapi kalau simplisia kan kadar airnya sudah berkurang banyak, akhirnya risiko untuk terjadinya pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan karena lembab itu tadi atau karena basah itu tadi itu bisa dihindari. Jadi nanti tinggal ditentukan aja bahan bakunya mau dalam kondisi segar atau kering. Kalau dalam kondisi segar berarti hari itu ya hari itu dibuat agar tidak terjadi kerusakan kualitas dari bahan baku. Yang pertama, syarat bahan baku segar itu satu,
Syarat sesuaikan dengan jenis bahan baku yang digunakan. Ya, jadi dalam hal ini bahan baku yang akan digunakan itu yang apa jenisnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, dipanen sesuai dengan bagian tanaman yang akan digunakan. Yang mau dipakai yang mana? Apakah daunnya, apakah akarnya, apakah batangnya, ya. Kemudian yang ketiga, dipanen sesuai dengan tingkat kemasakan secara fisiologis. Jadi kalau semisal dipanennya itu masih yang muda banget, masih ingat ya mata kuliah farmakognosi atau fitokimia, metabolis sekundernya belum dibentuk secara sempurna. Karena metabolit sekunder itu kan dibentuknya setelah metabolit primer, ya, untuk pertumbuhan daun, akar, batang. Baru kalau sudah terpenuhi kebutuhannya baru digunakan seperti itu ya. Nah, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait karakteristik dari bahan baku yang akan digunakan. Kalau enggak sulit nanti kitanya. Misal jahe, jahe itu dipanennya di usia berapa sih gitu ya. Sambiloto itu di usia berapa sih digunakannya? Nah, setiap tanaman itu bisa berbeda-beda. Kemudian dipanen di waktu yang tepat, sesuai dengan kemasakannya tadi. Dipanen dalam kondisi utuh dan tidak rusak, harus hati-hati ya. Jadi kalau mau mengambil rimpang-rimpangan ya, pastikan dia tidak terputus ya. Jadi benar-benar semuanya ikut gitu, rizomnya itu ikut. Yang artinya nanti baru kita yang membersihkan lalu memilah-milah dan bahkan mengiris tipis-tipis sebelum dibuat simplisia. Kemudian yang keenam, tidak terkena hama dan penyakit. Ini sudah pasti, berarti harus memilih bahan baku yang ada di alam itu yang tidak memiliki, tidak terkena hama dan penyakit ya. Karena itu kan mikroba atau insekta yang itu bisa merusak kualitas dari bahan baku obatnya. Nah, di sini saya berikan contoh ya, kencur misalkan. Ya, siapa sih yang nggak tahu kencur ya? Jangan sampai nanti kalian ngaku orang farmasi bahan alam, tapi nggak tahu itu kencur apa gitu kan. Jangankan farmasi, orang biasa aja harusnya udah tahu ya. Karena kan itu ini adalah bumbu masakan yang tidak asing gitu ya. Siapa sih yang nggak kenal kencur? Jadi kalau ngecium bau kencur itu satu keinget seblak gitu kan, kedua keinget pecel itu kan. Nah, apalagi di bulan puasa, aduh ini benar-benar penciuman tuh menjadi tajam gitu ya. Nah, ini dalam hal ini harus dipahami penggunaannya sehari-hari untuk apa. Nah, kalau untuk kencur ya, ini ada SNI yang mengatur ya, mengacu SNI nomor sekian-sekian itu. Jadi ada karakteristik kapan si kencur ini bisa dipanen. Kalau untuk kencur itu dipanennya di usia tua ya, jadi daun sudah luruh semua baru diambil atau bisa dipanen. Karena mengingat kondisi ini berarti kan metabolis sekundernya sudah sempurna terbentuk ya. Tapi tidak boleh juga terlalu lama ya. Kan kalau terlalu lama kan berarti metabolis sekundernya itu kualitasnya bisa berubah gitu. Nah, di sini dalam bentuk baiknya seperti apa yang akan diambil? Yang jelas bentuknya utuh, tidak rusak, tidak ada apa itu jamurnya ya, bersih, beraroma khas kencur ya. Jadi dalam hal ini tidak boleh yang kisut-kisut ya. Jadi pilih yang mengkilat, bahkan yang utuh itu tadi ya. Jadi dalam hal ini harus diperhatikan bagaimana kualitas dari bahan baku ya tergantung bagaimana kita memilih bahan baku yang akan digunakan. Nah, kemudian pilihlah rimpang yang belum bertunas ya. Jadi kalau semisal sudah bertunas kan berarti sudah saatnya dia tumbuh kembali menjadi tanaman baru ya. Berarti kan tanda kutip sudah tua gitu ya, sudah dewasa. Jadi baiknya sih apa namanya dipilih yang belum bertunas gitu ya. Kemudian irisan melintangnya cerah. Nah, seperti pada gambar ini ya, tidak ada yang coklat-coklat, kuning-kuning, hitam-hitam. Kalau sampai ada itu ya berarti perlu dicurigai adanya jamur atau bakteri ya, yang mana itu bisa merusak kualitas. Atau ada bintik-bintik kecil-kecil gitu kan, itu pastikan bahan bakunya itu apa namanya bisa dipersiapkan dengan baik gitu.
Ini untuk yang kencur ya. Nah, kalau yang jahe sebetulnya hampir sama ya. Jadi dipanennya itu pada saat sudah dewasa atau sudah tua karena memang kalau rimpang-rimpangan itu bagusnya begitu. Karena masa untuk metabolis sekundernya yang itu salah satunya adalah minyak atsiri itu bisa keluar semua nanti ketika dijadikan bahan baku entah itu diekstraksi, entah itu dicukup di apa namanya diiris tipis-tipis lalu diseduh gitu kan. Itu kan harapannya bisa lebih menjaga ya kualitas dari metabolit sekundernya. Sama dengan yang kencur tadi, diperhatikan secara fisiknya, apakah ada luka-lukanya, apakah ada apa namanya serangganya, kotorannya, jamurnya itu segera dihilangkan. Kalau masih memungkinkan, kalau enggak ya berarti jangan diambil. Kemudian, nah ini contoh-contoh ya. Kalau jahe yang sudah bertunas tuh kayak gini, ini dihindari, jangan dijadikan bahan baku ya. Atau jahe busuk seperti ini ya, ada putih-putihnya ini adalah jamur. Atau yang kena telur nematoda tuh yang berundul-berundul kayak gini, kayak potong kayak bulat-bulat kecil-kecil. Ini yang ya nanti kalau udah gede, kalau udah menetas jadi cacing ya, jangan sampai. Kemudian jahe yang kisut seperti ini, tapi jahe kisut sama simplisia itu dibedakan ya. Jangan dipikir nanti kalau simplisia itu disebut kisut. Jadi simplisia itu kan kering ya, bukan kisut ya. Kalian harus bisa membedakan ya antara kering sama kisut gitu kan. Kisut itu keriput kayak nggak sehat itu. Tapi kalau simplisia itu kering tapi fresh gitu ya. Kalau kita ngelihat daun itu renyah gitu ya, jadi nggak kisut, nggak lemes gitu ya, enggak ya. Kemudian kalau jahe jangan sampai terkena hama penyakit seperti ini. Kalau sampai terkena yang berarti wassalam tidak boleh digunakan sebagai bahan baku. Atau kalau ada yang luka, tapi kalau jahe terlukanya karena nggak sengaja kena pisau kita atau kena eh, apa alat untuk menggalinya itu nggak apa-apa. Tapi maksudnya di sini adalah kalau dia luka yang memang itu mau menuju ke proses busuk, nah itu nggak boleh digunakan. Ya. Nah, di sini kita akan membahas dulu terkait standar mutu, ya. Jadi standar mutu ini harus betul-betul dipegang teguh karena bagaimanapun kalau yang berkenaan dengan tubuh manusia secara langsung itu nggak boleh main-main, ya. Jadi standar mutu itu harus ditetapkan demi untuk menjaga keselamatan dan kesehatan ya bagi penggunanya nanti kalau sudah jadi gitu. Di sini yang perlu diperhatikan adalah bahan baku ya. Ini sudah saya tampilkan contohnya ya. Kalau menggunakan jahe segar itu karakteristiknya bagaimana? Kalau menggunakan kapulaga lokal itu bagaimana? Kalau mau menggunakan kencur segar itu bagaimana ya? Karena harapannya ini bisa memberikan panduan atau arahan untuk kita ya dalam mempelajari suatu sebutan tertentu kalau memang si apa namanya bahan-bahan ini tuh di lapangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, makanya kalau industri-industri yang sudah besar itu dia tidak mau sembarangan ngambil bahan baku di lingkungan kita begitu saja. Dia nggak mau karena tidak adanya keseragaman asal usul, tidak adanya keseragaman untuk waktu panennya. Makanya biasanya mereka-mereka di industri itu lebih senangnya adalah kerjasama dengan para petani yang mau menanam itu. Nah, ketika ada MOU ibaratnya ya dengan para petani kan jelas tuh yang diminta gimana. Karena semua kan tergantung bagaimana cara petani memperlakukan si tanaman tersebut gitu ya. Jadi harus menjaga kualitas di awal lah ya, karena kan yang diharapkan sampai finish nanti obat tradisional yang dihasilkan itu memang sesuai dengan kebutuhan dan tentunya berkualitas itu. Oke, itu kaitannya dengan jamu ya.
Di sini saya menyampaikan ini harapannya sedikit bisa memberikan wawasan nantinya ketika kalian sudah mulai untuk praktik ya. Saya tidak menjelaskan terkait fitofarmaka, obat herbal terstandar, karena itu nanti akan dijelaskan di teori ya. Saya hanya menjelaskan yang kaitannya dengan jamu, karena itu nanti akan relate dengan praktik yang akan kalian lakukan. Karena kalau untuk praktik, saya tidak akan mempraktikkan yang OHT sama fitofarmaka ya, karena terlalu berat, karena harus ada pengujian ini itunya, yang itu praklinis dan klinis, itu tidak mungkin kita lakukan ya. Makanya yang masih memungkinkan kita lakukan adalah pembuatan jamu, yang mana itu kita menggunakan bahan-bahan yang sifatnya empiris ya, yang sudah turun-temurun. Makanya nanti ketika sudah mau mulai praktik, itu nanti akan saya list ya, kelompok-kelompoknya akan membuat jamu yang berasal dari tanaman apa, supaya nanti kita sama-sama lihat apakah tanaman itu sudah empiris yang sudah banyak digunakan turun-temurun atau belum gitu ya. Jadi lebih diprioritaskan yang memang itu tanaman yang sifatnya sudah turun-temurun untuk pengobatan kesehatan gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Cukup, Bu. Oke. Ini pada mengheningkan cipta semua, coba dihidupin kameranya. Waduh, ditinggal tidur saya ini nanti ya. Ayo dihidupin kameranya. Kalau tidak ada, saya mau menginfokan ya. Ini saya off-kan dulu untuk record.